Hei, Tia nggak zoom. Coba dong. Coba itu Kak. Coba masuk dong, Cule. Ada yang dong. Itu lagi. Muhammad Azam Arsyil. Udah dia masuk. Iya. Harus diizinin dulu sih kalau masuk. Mana Didi? Oke. So, Aku enggak. Keberatan nih alisnya. Alis. Enggak deh. Kacip ini bangku udah pendek ya? Menor kasih juga. Aku nih ketinggian. Kacip, boleh pinjam charger ini enggak? Charger bisa di. Ya, Kak. Cule, udah join belum? Coba join nanti aku ACC. Dengerin dulu suara aku. Udah ya? Belum ya, Bun. Sabar, Bun. Siapa namanya? Agen ngomong salah. Agen. Enggak ada lagi tuh. Enggak ada. Tuh. Tukaran. Halo, Kak. Kak. Kak Mama. Ada cuy. Tuh, masuk. Mana? Siapa namanya? Amin. Sulaiman. Dokter Sulaiman. Time is two. Ya, siapa namanya, Cul? Masih muter-muter. Listia ini Tia ya? Oh, Tia. Listia ini Tia kan? Iya. Gabungnya apa sih? Ada linknya, Bun. Halo, Kak Cia. Ti, dengar suaraku nggak, Ti? Ikut Tia nyamuk. Ada apa tadi miss call? Enggak, Kak. Etienne tadi aku mau bilang obatnya. Tapi udah sampai bilang. Ti, denger nggak, Ti? Cul, nanti kalau Cule mau nanya, Cule nanya di papan chat ini, terus nanti gantinya to Everyone in meeting. enggak, tuh aku aja host gitu. Tuh host. Sakit apa tuh? Cule, aku belum. Iya, masih muter-muter. Buka di website aja deh. Gimana? Live meeting. Join meeting. Itu. Enter ID-nya. Kan ada ID-nya tuh. Oh, di sini nih. Halo, Kak Etienne. Ini ID-nya 841 gitu-gitu ya? Iya. Enggak, itu nama kamu, Cul, maaf. Ini. Enter meeting ID. Iya, itu. Terus? Nomor mana? Iya. Boleh kata Mbak. Boleh, mau yang seperti apa, Pak? Harisa. Mau yang ke atas kan? Udah belum, Cul? Siapa namanya? Kadi. Nilam. Kok nggak ada ya? Apa? Atin hijab. Oh, ada nih. Kanilam udah belum? Atin hijab aja. Ya, loadingnya lama. Iya, Atin hijab aja. Kak, denger nggak, Kak? Kak, tolong di mute dong, Kak. Iya, ini. Tuh. Udah ya? Udah. Aku udah bilang. Aku. Cantik tahu jadi dia. Kita lihat kamera. Kok parah, Pak? Enggak. Halo, Andi sama Kali aku nggak ada. Join without video, coba. With video lagi. Si Ucul. Enggak. Halo, Bandi. Sehat? Muter sih, Cule. Lemes banget ya. Iya, pakai apa? Agama apa admin? Apa link? Beling. Agama apa admin? Ya telat banget aku. Nanti kelihatan kayak preman.
Padi boleh minta bedak Padi. Ini. Lupa. Itu. Dek, Padi kan? Alvan, nih si Al Kak. Ini beda sama Blackstone. Tapi minta bedak deh. Nggak tahu bedak di mana tuh. Oh, kita aja Padi. Yeay, marah lagi nanti. Ih, masa mau kasih makannya tadi langsung. Tia. Kan belum ada nama aku lagi. Belum. Kamu buka di HP aku aja nih, coba. Mana tuh itu materi ya? Ini bilang apa sih? Kang Randy. Mau ngapain pakai kerudung kalau lu mau make up? Ujung-ujungnya lu lepas kerudung kan bang lama. Kan masuk nanti. Gimana sih? Tadi bisa sama kakak. Nih, zoom. Kamu punya set ada kan? Maksudnya? Colok kok, Kak. Tenang aja, tenang. Mangap juga mangap boleh. Nanti direkam tadi katanya. Ini ada. Nggak ada tadi. Aku udah punya belum. Oh ya udah. Goit apa list meeting? Goit. Alhamdulillah. Tadi. Got it. Join with komputer audio. Ya. Boleh. Mute. Aku nge-mute kamu. Untungnya nggak ada lagi nih. Itu coba. Sebentar mas. Gini. Paling ganjit nggak? Sebentar tes. Ada porsi. Nah, di porsi sekarang. Apa yang bilang? Mencari itu tadi ada kayak apa? Kakak. Hai. Ini hitam kamu kita satu. Ya benar. Udah lama apa? Bahasa Inggris Baiklah, sebelum kita mulai sesi kali ini, gimana kalau Mbak Agen, Mbak Marisa semua itu suaranya di mute dulu selama sesi kita berlangsung. Suaranya di mute dulu, videonya nggak apa-apa ditampilin, karena kan ini bisa mengganggu nanti pemateri kita.
kita. Kamu licin. Jangan masuk dulu. Entah kemana, Dek. Jadi itu kakak nggak tahu kakak yang mana lagi. Kameranya pasti ya betul. Kalau Oke. Udah bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya, Mbak ya? Jelas nggak? Nah, ini nanti aku mute dulu ya semuanya, karena kan kita mau sesinya berlangsung. Nanti kalau ada sesi tanya jawabnya, baru kita hidupin lagi mikrofonnya ya, Mbak ya. Oke. Yes. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Khaira Ernengsi, selaku moderator pada hari ini. Hari ini kita akan melangsungkan webinar dengan dua pemateri hebat, yaitu dengan topik mengenai bisnis lancar saat PPKM dengan iman, imun, dan ilmu, yang mana pemateri kita hari ini itu ada Dr. Sulaiman Ahmad SPS, yaitu dokter spesialis saraf dan anggota Ikatan Dokter Indonesia IDI, dan nanti juga ada pemateri kedua itu ada Ustadz Randy Saputra, atau biasa dipanggil Kang Randy, itu adalah dai dan co-founder dari Berkah Box Indonesia. Nah, dua pemateri kita ini nanti akan menyampaikan topik tentang bisnis lancar saat PPKM dengan iman, imun, dan ilmu. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Mbak-Mbak Agen dan Reseller yang telah berkesempatan untuk menyaksikan webinar kali ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat dan bisa diterapkan secepat mungkin. Dan marilah sebelum kita memulai sesi webinar kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Sulaiman Ahmad. Untuk dokter, waktunya 30 menit untuk menyampaikan materinya. Silakan, dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Minta tolong untuk di setting sebagai co-host, Mbak, untuk bisa share screen di PowerPoint. Coba minta tolong di. Udah ya, dok? Ya, dah. Coba saya share screen ya. Oke. Ya. Oke, baik.
Sebentar, saya setting dulu. Nah, baik, kawan-kawan, selamat malam. Semoga sehat semua ya. Jangan sampai pandemi ini membuat kita hanya menambah berat badan di rumah, tapi kita tetap produktif dengan menjaga iman, imun, dan ilmu. Nah, malam hari ini, mohon izin saya mau sharing tentang salah satu cara untuk menjaga imun. Nah, ada suatu herba kuno ya. Herba kuno itu maksudnya sudah dikenal dari zaman dulu, tetapi sekarang sudah menggunakan teknologi yang lebih baik. Dan ini ternyata bisa kita pakai untuk menghadapi virus COVID di masa pandemi ini. Nah, ini kawan-kawan, Bapak Ibu semua, Mbak-mbak, pasti kenal dengan namanya jinten hitam. Ini beda dengan jinten yang buat masak di rumah ya. Misalkan masak pakai jintan ketumbar. Nah, ini beda, ini jintan hitam, nama lainnya black cumin, dan berbagai macam bahasa. Ada hak jungchow dari China, itu semuanya adalah jintan hitam atau Nigella sativa. Nah, sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, dan alhamdulillah banyak tersebar di berbagai benua nih tanaman ini, dan bisa kita manfaatkan. Nah, ini tanamannya, kalau nemu ini di kebun atau di pekarangan, inilah tanaman jinten hitam. Kalau kita ambil struktur kimianya, nah ini kalau pelajaran kimia ya, itu seperti ini, heksagonal, ada rantai-rantainya, di situ ada bahan aktif yang paling kuat adalah timokuinon, tetapi ini bukan satu-satunya, ada banyak bahan aktif yang sangat bermanfaat. Nah, isinya kalau yang kita manfaatkan adalah bijinya, dan kalau kita ambil itu komposisinya ada fixed oil 32%, ada volatile oil, itu dia kalau kena udara dia menguap, ada protein, mineral, karbohidrat, fiber, dan air. Nah, dari volatile oil ini kalau kita ekstrak lagi, ternyata banyak bahan-bahan yang berguna dan dimungkinkan dan segala macam. Nah, ini banyak, kita singkat saja ini. Ini literatur saya tahun 2013, Bapak Ibu. Oke. Maaf. Kok error? Nah, ini. Nah, tetapi jinten hitam itu kalau dimakan secara langsung bijinya itu banyak zat yang istilahnya ampasnya. Nah, sedangkan kalau ekstraksi yang zaman dulu itu hanya mengambil minyaknya saja, itu kurang bagus juga. Dari literatur kita temukan bahwa bahan-bahan aktif ini yang baik yang larut air, baik yang menguap, atau larut minyak, itu sangat penting dan penggunaannya harus sinergis semuanya. Jadi kalau mau ekstraksi harus mendapatkan semuanya. Maka dari itu kita di orang-orang herbal ini mencari cara ekstraksi dan akhirnya bisa menemukan bahwa teknik super solid ekstraksi ini bisa mengambil semua bahan yang bermanfaat. Nah, ini pentingnya ya. Jadi kalau kita punya gangguan seperti ini, kencing manis, kolesterol, peradangan, kemudian banyak sekali oksidan, misalkan dari paparan polusi segala macam, gangguan lambung, bahkan sampai stroke pun itu ternyata bisa dimanfaatkan dengan ini Nigella sativa atau jinten hitam ekstraknya. Nah, ini banyak sekali kegunaannya, termasuk ada fokus kita malam hari ini adalah tentang fungsi untuk antiinflamasi, karena COVID-19 ini sangat berbahaya, menimbulkan namanya badai sitokin yang menimbulkan respon inflamasi atau peradangan yang luar biasa. Oke, bisa skip aja ya, karena pembahasannya berat untuk terusannya. Nah, kita langsung ke berikutnya.
Nah, hasil dari riset kami tahun 2013 kita lanjutkan bahwa pola COVID ini ternyata mirip dengan salah satu fungsi habatus sauda yang utama, yaitu mengatasi oksidan dan juga untuk peradangan. Maka kami bekerjasama dengan kawan-kawan yang ahli di bidang herbal untuk membuat produk yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, dan ternyata kita uji waktu itu terbatas ke tim kami, ke pegawai, kemudian ke mitra-mitra kami. Tujuan utama adalah waktu itu bagaimana kami bisa menjaga agar mitra kami itu survive, mitra kami nggak sampai meninggal karena COVID. Customer kami itu terjaga, karena kalau mitra kita, pegawai kita, atau customer kita meninggal karena COVID, berarti kita sudah kehilangan satu mata rantai kalau dari segi bisnisnya, satu aset intangible yang sudah kita rintis bertahun-tahun. Nah, maka dari itu bulan Mei 2020 kita riset dan terakhir bulan Februari 2021 baru kita selesai untuk meluncurkan habatus sauda ini. Nah, di sini tidak sekedar habatus sauda, tetapi kita juga memakai teknologi untuk memberikan energi, namanya original wave power. Nah, ini ada 9 herbal yang insya Allah semua kita desain mengikuti pola perkembangan COVID, mulai gangguan pencernaan, pernafasan, dan juga sampai gangguan di pembuluh darah. Ada pasien itu datang ke rumah sakit dengan gejala stroke atau jantung. Nah, keluarganya ini marah-marah. Dok, kenapa kok ini keluarga saya stroke kok dibilang COVID? Nah, COVID itu menyebabkan pengentalan pembuluh darah yang manifestasinya bisa di jantung atau stroke, jadi lumpuh separuh. Gitu. Nah, ini mengakibatkan banyak crash ya di masyarakat. Oh, kok di COVID kan segala macam. Karena mereka paham. Nah, desain dari formula ini kita rancang juga untuk bisa membantu komplikasinya dari stroke. Nah, ini penting sekali kenapa menjaga tim kita dari terpapar COVID supaya tidak menjadi berat, itu merupakan salah satu ikhtiar untuk kelangsungan usaha kita. Nah, ini komponen isinya ya, 9 herbal itu apa aja. Yang pertama ini madu, yang jelas ini fungsinya untuk energi, dan dia juga untuk menetralisir efek samping dari herbal yang lain. Nah, ada hadisnya ya, ini singkat saja. Kemudian habatus saudanya, kita ambil fungsi utama adalah antiinflamasi yang sangat besar impact-nya di dalam COVID ini. Kemudian tetap meningkatkan kekebalan tubuh dan juga membantu sistem pencernaan dan juga pernafasan. Ini tes kami 2013. Waktu itu kita ekstrak habatus sauda untuk stroke. Nah, literaturnya ditemukan di literatur bahwa pemberian ekstrak ini ternyata bisa signifikan mengurangi mediator inflamasi, interleukin 6 segala macam. Nah, ini yang jelek ya, dan meningkatkan interleukin 10 yang baik. Nah, ini jadi yang jelek diturunkan, yang baik ditingkatkan. Dan ini ternyata sangat relevan dengan gejala COVID yang namanya cytokine storm pada sitokin. Kita lihat nih interleukinnya naik dari jurnal ya. Nah, dari situlah kita angkat untuk gimana membuat formulasi yang bisa bekerja maksimal untuk membantu kawan-kawan COVID. Nah, kemudian waktu itu diperkenalkan juga herbal yang baru, Gus Al Hindi dari Tata Hidayat.
Dan kita kombinasikan ternyata hasilnya bagus karena bisa membantu pernafasan dan pencernaan. Ada hadisnya juga di bawah ya, kita skip aja. Kemudian ada kandungannya min, ini fungsi utama untuk melegakan nafas. Ini terutama pasien COVID ini yang sangat dikeluhkan adalah sesak dan saturasinya menurun. Ini wah, bikin serasa dunia itu terasa berhenti, ngerinya itu. Jadi orang yang terpapar COVID itu sangat stres juga, takut, semakin sesak. Nah, ini repot. Kemudian biasanya nggak mau makan si pasien COVID itu, makanya kita kasih kurkuma, membantu makan dan juga dia ada fungsi menstabilkan gula darah karena kita ada madunya. Jadi efek madu ke gula kita bantu stabilkan dengan kurkuma. Jadi formulasi ini masih bisa ditoleran sama orang-orang yang diabetes. Plus membantu makannya si orang yang kena COVID ini supaya lebih mau makan lagi. Nah, ini moringa, daun kelor untuk antibodi. Ada bawang dayak melancarkan sirkulasi darah, yang untuk COVID yang meningkatkan kekentalan darah atau D-dimer sehingga menyebabkan stroke atau jantung. Ini kita kurangi efek D-dimer tadi supaya darahnya lebih lancar. Nah, ini juga sarang semut untuk membantu sinergisitas herba yang lainnya, termasuk meningkatkan sistem imun. Nah, orang yang kena sumbatan di otak, kita ada experience, ada seorang perawatan masih muda, kena stroke ringan, tetapi apa yang terjadi? Dia terkena penyumbatan di bagian otak yang mengatur perilaku. Nah, jadi masih muda, tapi perilakunya kayak orang yang agak miring, tahu ya? Jadi agak nyambung ngomong segala macam. Itu karena fungsi sarafnya terganggu. Nah, ini long COVID namanya. Jadi mungkin dia tidak sampai meninggal kena COVID-nya, tetapi efek kecacatannya itu sangat mengganggu. Bayangkan masih muda, tetapi fungsi untuk sosialnya sudah hilang. Allah cabut itu dengan virus yang sangat kecil ini. Nah, di sini kita kasih pegangan ini untuk membantu sirkulasi darah ke otak. Gitu. Dan juga mengurangi pengumpulan darah. Ini pegangan. Ya, ini experience kami di rumah sakit swasta. Ini pasien di ICU dengan ventilator kondisinya. Beliau waktu itu ketika COVID juga pakai ventilator juga, sudah sembuh baik. Belum kita kasih Habakov, tetapi ketika sembuh COVID, setelah beberapa lama kemudian masuk lagi dengan kerusakan organ paru. Jadi COVID-nya luar biasa merusak paru, dia kena infeksi sehingga menjadi ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi COVID-nya sudah hilang, kena infeksi baru karena COVID-nya menimbulkan kerusakan paru yang luar biasa. Ini gambar fotonya yang sebelah kanan diambil tanggal 14 Juli, banyak putih-putih berserakan. Nah, ini peradangan di paru rusak ya. Kemudian tanggal 24 yang sebelah kiri relatif lebih sepi, lebih hitam, itu sudah membaik. 10 hari ini post COVID ARDS dengan diabetes mellitus dengan anemia. Kita kasih Habakov waktu itu hampir membaik. Dan saat ini pasien sudah pulang sehat. Pasien yang tadi HB8 tanpa transfusi darah dengan Habakov saja memperbaiki sistem organnya, HB-nya naik sendiri menjadi 10. Nah, sistem organ diperbaiki, oksigenasi lancar, sehingga sistem di dalam tubuh itu bisa membaik. Kasus lain, kita juga temukan pada saturasi oksigen sampai 65. Nah, kemudian selama 1 minggu itu di rumah sakit dia nggak membaik 65 terus. Nah, kemudian ada belakang dengan Habakov, kemudian terjadi perbaikan dari 65 ke 85, kemudian 95. Nah, akhirnya
sehat dan kembali pulang. Dr. Hasni, kawan saya sendiri, suaminya waktu itu mengeluh sesak. Nah, ini dia kalau manggil saya namanya Bana. Ini nama kecil, teman-teman yang tahu. Ini saya screenshot langsung. Saturasi sempat di 92, dia bingung. Mau dibawa ke rumah sakit, waktu itu rumah sakit pada penuh. Susah. Jadi malam-malam dia telepon, segera kirim. Nah, saturasi 92, alhamdulillah besoknya sudah naik ke 96. Kemudian besoknya lagi naik 98 dan tidak jadi ke rumah sakit. Akhirnya beliau banyak cerita ke teman-teman sejawat dokter, alhamdulillah banyak yang sudah terbantu. Nah ini, jadi memang kita tagline-nya sembuh lebih cepat, karena dengan bisa sembuh dengan lebih cepat, maka kita bisa produktivitasnya terjaga, tidak terlalu lama isoman sampai 70 hari. Ada itu 70 hari tidak bisa negatif karena ya imunnya kurang kuat dan nutrisinya kurang bagus. Ini sembuhnya lebih cepat. Kemudian ada Dr. Andi spesialis bedah juga. Nah, ini 5 hari jadi negatif COVID-nya. Alhamdulillah, jadi banyak kawan-kawan di medis. Kemudian ada juga ini Ustadz Adi ini dari Bekasi. Selama 8 hari dirawat di rumah sakit, alhamdulillah jadi negatif COVID-nya dan sudah pulang dan sehat sekarang. PCR-nya negatif. Ini guru kami waktu SMA setelah COVID dengan ventilator selama 1 bulan. Coba bayangkan kalau Allah cabut nikmat kita bernafas itu, waduh luar biasa. 1 bulan nggak bisa nafas, pakai ventilator, pulang dengan kondisi susah BAB. Ini efek kerusakan organ pencernaan karena tadi sitokin storm pada sitokinnya dari COVID. Sehingga susah BAB, kita bantu dengan Habakov, alhamdulillah pencernaan membaik dan beliau sekarang sudah sehat. Ini testimoni juga dari sahabat kita Dr. Gigi, beliau membandingkan KIPI kejadian pasca imunisasi ya. Nah, biasanya kan nyeri waktu suntikan yang pertama, imunisasi pertama nyeri, yang kedua didampingi dengan minum Habakov dahulu, alhamdulillah masih ini tidak seperti yang pertama, jadi lancar. Jadi kita mendampingi vaksinasi. Kemudian yang GERD juga alhamdulillah terbantu. Nah, yang suka olahraga karena kita membantu sistem pernafasan jadi lebih bertenaga. Nah, olahraga lebih lancar. Bahkan testimoni ini para ibu-ibu atau para suami ternyata malam-malam juga lebih bertenaga terhadap istrinya, gitu ya. Karena menambah tenaga tadi secara tidak langsung. Nah, Gus Alhindi sendiri itu dikenal sangat pahit. Nah, kita sudah sama tim R&D ya, bagaimana memformulasikan agar Gus Alhindi dan herba lainnya ini, Habatus Sauda, madu, diformulasi sehingga rasa pahitnya sudah hilang. Nah, ini yang susah. Jadi anak kecil pun mau. Nah, ini nih, video anak saya nih. Nah, jadi bisa langsung diminum. Nah, gitu. Nah, tuh kan anak kecil mau. Nah, kalau Kusal ini langsung, wah, pasti melet-melet pahitnya. Terus juga di online sudah banyak juga, dan kita jaga harganya harus stabil karena kalau harganya hancur, nah itu yang repot mitra-mitra yang jualan. Jadi saling jegal-jegalan, kita nggak mau, itu nggak berkah. Kita tanamkan bahwa kita menjual harus dengan value, bukan main banting harga. Nah ini harga di pasaran
stabil di 250. Nah, nanti ada macam-macam. Nah, sahabat bisa memesan di Atin, karena di Atin juga sudah bersama dengan kita. Harapannya adalah menjaga paling enggak kawan-kawan yang positif itu bisa segera sehat. Kawan-kawan yang terpapar COVID kembali beraktivitas. Dan juga menjagain customer-customernya. Jangan sampai customer itu meninggal karena COVID. Nah, ini. Kami jagain customer sampai ke level customer. Nah, makanya di kami, alhamdulillah, untuk jualan baju masih lumayan. Nah, meskipun banyak mitra yang terpapar, mereka sudah merasakan manfaatnya Habakkuk lebih dulu. Sebelum kami bercerita ke luar tim, ini kita sudah introduce ke kawan-kawan sejak Februari 2021. Alhamdulillah, tim kami justru luar biasa. Customer-customer yang dijagain dan hasilnya sehat kembali lebih cepat. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi jangan sampai karena COVID ini kita akhirnya di rumah saja tidak produktif sampai 70 hari. Nah, kalau bisa 3 hari 5 hari sembuh dan jualan lagi. Biar Atin jualnya makin laris ya. Gitu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mangga, Mbak. Oh iya. Terima kasih dokter. Tadi itu ada kendala. Jadi yang baru mau join nggak bisa di ACC gitu loh dok. Kenapa ya? Bentar, asar. Nah, sudah masuk semua tuh, Mbak. Sudah saya klik. Ya. Iya, iya. Oh iya, pantesan. Tinggal diklik admit all. Admit all. Oke. Nah. Iya, kok admin. Ya. Oke. Oh, oke, dok. Berarti udah masuk. Keren. Bagi masyarakat desa Rawamangun yang tidak
Mohon maaf Mbak ada kendala tadi soalnya. Jadi karena pemateri kita yang kedua itu masih belum bisa masuk, belum bisa join. Jadi kita tanya jawab dulu aja ya Dok ya. Jadi di kolom chat ada pertanyaan tentang bagaimana pendapat dokter tentang EGCG dalam meredakan badai sitokin. Ya, ini yang lainnya. Ini ya yang dari chat kami. Nah, kalau memang sudah ada, monggo di kami fokusnya di ekstra kapasitas juga, karena dari teratur kami di 2013 jelas kita meraih ICU. Oh iya, sudah saya mute ya. Jadi untuk EGCG kami belum memakai dan belum menguji, jadi tidak bisa memberikan informasi. Oke, mangga. Oke Dok, karena Kang Randy udah hadir, gimana kalau kita lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Kang Randy. Oke, kepada Kang Randy, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum. Oh sorry, ini masih pakai background sebentar. Virtual backgroundnya dimatiin dulu. Oke. Suara saya cukup jelas? Suara saya cukup jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Jelas mana sama ini, sebentar pakai mic dalam dulu. Tolong diketik ya, saya nggak bisa dengar. Oke, dengan apakah jelas yang ini? Oke, diketik. Jelas ya, Bu? Baik. Moderator tolong diketik waktu saya berapa menit ya? 30 menit ya, 20 ya? Oh, jelas yang awal. Jelas yang mana? Ini nggak pakai mic, nggak pakai mic in. Ya, ini nggak pakai mic in. Nah, kalau pakai mic in, jelas yang mana? Halo? Oh, jelas pakai mic, alhamdulillah. Oke, jelas yang pakai mic. Untuk waktunya 30 menit, Kang. Saya lagi nyolok mic Mbak moderator, jadi nanti kita komunikasinya via chat aja ya. Baik, saya mulai. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tahniah kepada 80 partisipan jejaring dari Atin grup ya. Ini grupnya ada A to Z, ada macam-macam nih. Uni Atin brandnya banyak ya, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Barakallah, 83 orang sudah berkumpul dan saya ucapkan semoga pertemuan kali ini ada barokahnya.
Lalu kemudian kawan-kawan saya, guru saya, sosok inspirasional Bekasi, Dr. Sulaiman, Masya Allah, setia membersamai UMKM. Barakallah tadi sudah membuka room, dan ini luar biasa sekali kesempatan yang ada. Nah, dalam kesempatan ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kita merefleksikan satu penggalan pada surah Ali Imran, ya. Ayat 26-27. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tudhillu man tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar, wa tulijun nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Ayat ini diawali dengan qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, malikal mulk. Allah itu rajanya raja. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang kasih kuasa, kasih kerajaan, kasih prestasi, wa tanzi', dan juga mencabut itu semua, ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, kepada siapa yang kemudian dia kendaki. Kasih kerajaan kepada yang dia kendaki, lalu kemudian cabut kepada yang dia kendaki. Suka-suka Allah. Ini harus kita pahami betul, ya. Lalu kemudian dialah yang tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Dia yang kemudian memuliakan, dia juga yang menghinakan. Dia juga yang kemudian menghadirkan malam masuk ke dalam pagi, pagi masuk ke dalam malam, menghidupkan, mematikan, matikan, hidupkan. Ya, itulah Allah. Jadi ini bicara masalah tauhid. Dan terakhir Allah menutup dengan wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Kalau di ayat 26 Allah tutup dengan biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganlah Allah seluruh kebaikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka di ayat 27 wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah itu memberi rezeki tanpa butuh hitung-hitung, bighairi hisab. Maka bighairi hisab ini suka-suka Allah saja, ya. Kita nggak bisa ngitung, nggak ada kalkulator manusia. Ya, yang paling mudah adalah wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Itu adalah Allah kalau ngasih rezeki itu dia nggak butuh variabel, ya. Saya dulu trainer, ya, asli punya produk jualan. Saya punya video bisnis, saya punya apa? Saya punya video bisnis, saya punya berbagai usaha lah yang bisa diusahakan, film dan lain-lain, ya. Tapi kemudian kawan-kawan sekalian, di 2019 Kiai Lukman bilang sama saya, udahlah balik ke dakwah, jangan lagi jual-jual ceramah, jangan lagi jual-jual bertarif-tarif, ya, jangan lagi kemudian memberatkan orang. Pokoknya bismillah, dakwah, layani umat. Hitungannya harusnya pemasukannya lebih kecil atau misalnya bahkan kehilangan pemasukan. Tapi ternyata perhitungan itu salah, ya. Malah alhamdulillah nominalnya lebih banyak hari ini. Nah, jalannya aneh-aneh, ya. Ada yang bentuknya hadiah, ada yang bentuknya perhatian, ada yang bentuknya kemudahan, macam-macam. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Apa yang membuat kita ini jadi salah? Begini, manusia itu zonanya ikhtiar, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia itu berusaha. Sholat subuh tepat waktu, pagi bangun, ya, lalu kemudian berusaha, ya. Lalu kemudian beraktivitas pagi hari, bisnis, jualan, dagang, lakukan apa yang bisa dilakukan, itu tugas manusia. Maka Allah uji, kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang kemudian punya amal paling baik diuji oleh Allah. Tapi hasil itu bukan zona manusia, hasil itu zonanya Allah Azza wa Jalla. Tugas kita berusaha. Di saat pandemi ini keimanan kita diuji, ya. Oh susah, oh berat, oh jualan nggak jalan dan segala macam. Jangan sampai merusak keimanan kita, karena Allah Subhanahu wa taala ini rezekinya nggak dibatasi PPKM.
Oh, kalau ada PPKM berarti rezeki terhambat, Allah nggak bisa ngasih rezeki ke kita. Nah, nggak boleh begitu berpikirnya, tapi apa yang kemudian kita bisa lakukan terbaik di PPKM ini? Amaliat apa? Kalau nggak bisa nawarkan offline, berarti nawarkan online. Kalau nggak bisa ngepost online, Facebook terbatas, WA lalu kemudian IG terbatas, berarti kita coba japri satu-satu. Sudah nggak dicoba menyapa sahabat kita satu-satu, nanya kabar, sudahkah kita punya merapikan data pelanggan lagi? Mungkin PPKM ini kesempatan kita untuk merapikan data pelanggan kita, merapikan data customer kita, ya. Karena sekali lagi, Allah kalau mengasih rezeki bigori hisab, tanpa butuh variabel. Ya, saya lama mengenal Atin dan cukup mengikuti pertumbuhan dari Atin. Ya, saya paham betul bahwa Atin ini secara variabel mungkin terbatas. Ya, secara variabel mungkin sumber dayanya terbatas, keilmuannya juga terbatas, staf-stafnya juga demikian. Ya, kantornya kan di Bekasi ya, masuk-masuk ya Uni Atin. Uni udah kan kantor masuk perumahan gitu kan, terbatas lah. Tapi Allah itu tidak butuh variabel. Oh, kamu harus pinggir jalan supaya kamu bisa punya sales. Oh, kamu harus Kamu harus punya modal besar supaya kamu bisa jualan bagus. Kamu harus bermitra sama A, B, C, D supaya enggak. Allah nggak butuh variabel itu. Kalau Allah mau kasih rezeki, kasih berapapun jumlahnya. Allah mau kasih 1, mau kasih 2, mau kasih 3, mau kasih 4, mau kasih 5, Allah mau kasih sebanyak-banyaknya, Allah suka-suka Allah. Itu namanya bigori hisab. Makanya di PPKM ini sudah saatnya otak itu, pikiran itu jangan jadi Tuhan. Ya, banyak kita ini udahlah sulit otak jadi Tuhan. Oh kan nggak mungkin, oh kan mustahil. Ini pikiran udah jadi Tuhan. Kita udah kehilangan tauhid. Ini kan nggak mungkin ketolong. Ini kan nggak mungkin laku kalau begini. Nggak mungkin. Kita tidak memberikan ruang untuk Allah Subhanahu Wa Taala terlibat dalam kehidupan kita. Kita nggak kasih ruang untuk keajaiban terjadi. Kita nggak kasih ruang untuk malaikat turun. Adanya gelisah tiap hari, ngeluh sana, ngeluh sini. Ya. Maka kalau misalnya kita lihat kalimat-kalimat di Al-Quran, itu selalu yang namanya sakinah, itu selalu berdekatan dengan pertolongan Allah. Saya coba carikan ayatnya ya. Nah, ini nyambung nanti dari kenapa kita mesti tenang, ya, kenapa kita mesti punya kekuatan jiwa. Coba kita lihat surah Al-Anfal awal-awal ya. Nah, oke. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, surah Al-Fat, surah Fat 48, bukan surah Al-Anfal. Nah, surah Al-Fat, surah 48 ayat 4. Coba kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Ya. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang ada, dan kepunyaan Allah lah tentara di langit dan di bumi. Jadi sakinah itu selalu dekat dengan kalimat tentara Allah. Ya. Moderator, host, tolong saya jangan dijadikan host, jadikan co-host saja supaya syarat masuk membernya nggak muncul di layar terus ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begini. Kita di PPKM ini ya butuh pertolongan Allah. Nggak usah di PPKM lah, di semua kehidupan ini kita butuh pertolongan Allah. Bagaimana Allah menolong kita? Dia turunkan tentaranya, junudus samawati wal ard, tentara langit dan bumi. Kalau kita lihat redaksional di Quran terkait dengan tentara langit dan bumi, itu selalu diawali dengan ketenangan. Salah satunya adalah di surah 48 ayat 4 ini. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima, dan seterusnya. Jadi, kalau Anda mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala,
malaikat ini mau turun, tentara ini mau bantu teman-teman, maka teman-teman mesti tenang. Ya. Sakinah itu artinya sukun, nun sukun itu mati, ya. Artinya kalau kita baca kun itu stop. Makanya kalau rumah tangga istrinya nggak kemana-mana, suaminya nggak kemana-mana disebut sakinah. Karena hati suaminya nggak kemana-mana, hati istrinya nggak kemana-mana, itulah sakinah. Nah maka kalau kita menghadapi PPKM ini tenang, kita ajak di tempatnya, kita ajak tetap punya tauhid kepada Allah, kita ajak tetap berpikir positif, kita ajak tetap untuk kemudian melakukan yang terbaik, maka nanti muncul ketenangan. Nah, tenang itu frekuensi pertolongan. Saya ulangi sekali lagi ya. Pertolongan ini hadir kalau frekuensi Bapak Ibu itu tenang. Ya, syukurnya ada, ridhonya ada, tenangnya ada, nerimanya ada. Baru pertolongan Allah itu hadir. Karena malaikat beroperasi pada gelombang sakinah. Ya, gelombang ini ada banyak, ada gelombang nggak ridho, ada gelombang marah, ada gelombang dengki, ada gelombang iri, ada gelombang nyesal, macam-macam nih gelombang. Nah, gelombang pertolongan itu namanya gelombang sakinah, gelombang tenang. Nah, apa yang terjadi ke depan nanti, ayolah silahkan, insya Allah itu sudah yang terbaik, itu sakinah. Ya, nggak ada khawatir apapun. Ini cicilan mobil tak terbayar, ambillah, apa? Ambil. Nah, ambil, enggak apa-apa. Nah, itu namanya ketenangan sakinah. Nah, biasanya kalau sudah tenang ini, pertolongan datang. Makanya mesti dari tadi, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tauhidnya mesti benar dulu, Bu. Ya, ini kadang-kadang kita ngadepin PPKM ngomongnya salah. Wah, gimana mau kita kerja? Ada PPKM nih. Wah, gimana mau rezeki lancar? PPKM nih. Allah tuh bighairi hisab. Allah itu watarzuqu man tasya. Allah itu sangat-sangat perkasa, Al-Aziz. Gak cuma gara-gara toko nggak buka, lalu tiba-tiba Anda nggak dapat rezeki, Allah nggak begitu. Tiba-tiba kemudian ada PPKM dibatasi, lalu Anda nggak dapat rezeki, Allah nggak begitu. Allah itu lepas daripada variabel-variabel itu. Nah, makanya sekarang harus kembali, kalau PPKM-nya dilaksanakan, tapi kan sholat subuhnya masih bisa terbuka sajadah. Nah, pegang sholat subuh baik-baik. Ya, bakti ke suami, apalagi di rumah ini, suami nggak kemana-mana, istri nggak kemana-mana, saatnya jadi suami dengarkan istri, ya, bahagiakan perasaan istri, saatnya jadi istri, suami di rumah terus, saatnya kemudian layankan yang terbaik untuk suami. Nah, ini momen, ya, ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kalau PPKM ini kita hadapi dengan apa? Dengan optimis, ya, dengan hati yang kemudian tenang, ini insya Allah produktivitas kita nggak terganggu. Papa saya ICU COVID, ya, minta doa ayah saya. ICU COVID sudah pakai high flow nasal 60 liter per menit, gabung sama masker NRM 30 liter per menit, ya, saturasi 91, 92, 93, ya. Tengkurap sekarang malah jadi 80, ya, keadaannya masih status quo, perbercakan parunya maksimal, la haula wala quwata illa billah. Sedih nggak saya jadi seorang anak? Sedih, ya, merasa belum mapan, merasa sampai akhir hayat papa saya masih merepotkan, merasa saya menjadi anak laki-laki tidak tekun, tidak maksimal, ya, selalu kemudian memberatkan papa saya. Itu saya sampai hari ini pun, ya, berdoa kepada Allah, mohon ya Allah diizinkan panjangkan usia bapak saya. Panjangkan usia ayah ya Allah. Nah, tapi di batin saya ini ada tauhid Bapak Ibu, mati itu tak bisa dipercepat dengan COVID, tak bisa juga diperlambat dengan menghindari COVID. Wa ajali musamma, ya, bahwa ajal itu sudah ada jadwalnya, ya. Dia sudah ada waktunya. Prokes jaga, ya, usaha masuk rumah sakit. Tapi daripada menggalau, gimana kalau kejadian begini, gimana kalau kejadian begini, sudah sekarang pokoknya berdoa kepada Allah, beramal kepada Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hari ini saya masih sempat taking 2 episode Quranic Management serial di perusahaannya Kang Dewa Billionaire Coach. Nanti ada program, ya. Tafsir Quran langsung manajemen, murah harganya, sekali nonton 10.000, ya. Satu episode 3 track 10.000, nanti ada platformnya.
tinggal pakai pulsa begitu, token, baru nanti nonton rangkaian beberapa puluh dan bahkan ratus episode dari saya dan ustadz-ustadz yang lain. Tetap produktif, ya, tetap beramal, tetap menulis. Ya. Jadi jangan sampai kita ini dengan pandemi ini banyak drama. Banyak drama tuh. Apa banyak drama? Banyak mengeluh. Akhirnya apa? Gelombangnya nggak gelombang sakinah lagi. Nah, kalau nggak gelombang sakinah, malaikat nggak turun. Kalau banyak ngeluh, malaikat nggak turun. Kalau banyak ngeluh, ya pertolongan Allah nggak turun. Junudus samawati wal ard nggak turun. Makanya ini gelombangnya mesti kita baikkan dulu. Gelombangnya gelombang sakinah. Ya, yakin sama Allah, tunduk sama Allah. Nah, insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kebaikan. Saya kira segitu aja, Teteh moderator. Makasih Uni, Atin, Uda Rozi, Atin Group, Masya Allah Tabarakallah. Semoga barokah. Dari saya cukup sekian. Alangkah baiknya kita masuk pada tanya jawab. Insya Allah Dr. Sulaiman juga masih ada di sini ya Dok ya. Makasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Randy yang telah memberikan materinya. Sangat singkat padat sekali ya Ustadz. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi di kolom chat itu udah ada pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Sulaiman. Yang tadi kayaknya ada yang kelewat mengenai harganya, Dokter. Untuk harganya yang tadi kurang jelas gitu dong. Oh iya, maaf. Harga ya. Untuk harga kita di 250.000, Mbak. Nanti ada diskon reseller dan agen dari Atin. Jadi untuk harganya 250.000 itu nanti ada harga 250.000 rupiah. Ya, itu harga retailnya nanti. Oh, harga retailnya. Nanti sesuai diskon dari Atin nanti ada. Oh, Masya Allah. Jadi nanti kalau mau bagian dan memberi reseller yang ingin beli Habakov, nanti ada harga diskonnya lagi. Ya, langsung ke Atin nanti ya, insya Allah. Iya, langsung lihat. Oh, ini ada lagi. Oh, pertanyaan untuk Ustadz Randy. Bagi reseller-reseller yang jual lewat WA Story, baiknya bagaimana ya Ustadz? Gitu. Ya. Kadang satu story tentang kabar duka, selanjutnya jualan. Gimana baiknya ya manajemen iklan di tengah berita duka? Gitu dong. Begitu Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kan sebetulnya WA Story itu kan dipost oleh akun. Ya. Saran saya, Bunda, kalau memang sudah fokus jualan, punya WA bisnis atas nama toko. Ya. Jadi bukan personal. Nah, kalau misalnya akun WA-nya toko, mau dalam kondisi pandemi, lalu kemudian iklan produk, ya nggak apa-apa, kan yang ngepost adalah toko. Ya, itu kaidah yang pertama. Nah, ini saya ada baca bagaimana menumbuhkan sakinah. Sakinah itu dari Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang nazal. Jadi sakinah itu nuzul. Kayak Quran, dia turun dari langit. Jadi sakinah itu bukan produk bumi. Dia nggak bisa ditambang di dunia. Sakinah itu dia dari langit, dia turun. Dia adalah perbendaharaan langit. Dia adalah aset langit. Makanya bahasanya nuzul. Ya, sama kayak rohmah kan, nuzul. Sama kayak Quran nuzul, turun. Maka gimana supaya kemudian sakinah? Kita harus buat dia turun. Punya siapa itu sakinah? Punya Allah. Ya, makanya mendekat kepada Allah itu stok sakinah. Ya. Saya nih kalau udah kebanyakan Netflix, kalau udah kebanyakan Netflix, kebanyakan podcast, nonton YouTube, macam-macam, gelisah, Bu. Malas, gelisah. Nah, balik lagi dengarkan tafsir Quran. Balik lagi dengarkan podcast Quran. Balik lagi dengarkan tilawah MP3 atau tilawah di YouTube Quran. Balik lagi ibadah. Duduk lagi ratib al-haddad. Duduk lagi ma'furat. Ya, duduk lagi zikir sama Allah. Berlama-lama. Karena sakinah itu bukan produk
kesenangan di dunia ini. Sakinah itu dia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya harus kita perhatikan betul ya ibadah kita. Nah, setelah ibadah diperhatikan, apa yang kita perhatikan lagi? Pikiran kita. Maka jangan masukkan pikiran macam-macam. Ya, sudah tahu mau dapat pertolongan Allah, ya nonton sinetron, nonton drama Korea gak habis-habis. Rusak pikiran ini. Maka nonton yang baik-baik. Ya, nonton majelis ilmu, ya nonton ilmu, yang disimak itu kajian ilmu, karena ilmu itu memperkuat iman. Kalau ada iman pasti temannya sakinah. Contoh gini, kenapa kemudian saya sempat guncang waktu papa saya sakit, tapi kenapa kemudian saya jadi tenang? Karena saya meyakini semua ini udah ada jadwalnya. Kakak saya di Jepang konsulen, sudah memaksimalkan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, sudah masukkan ke perawatan yang terbaik, sekeyakinan bapak saya juga mau masuk rumah sakit, bismillah, ini sudah yang terbaik dilakukan, bismillah, udah jalan. Aktemra di shot 2 kali, bismillah, udah ya, apa yang harus dikasih, dan udah, pokoknya ikhtiar. Apa keputusan Allah itu hak prerogatif Allah. Kenapa kita jadi gelisah? Gimana kalau begini, gimana kalau begitu, gimana kalau gimana? Kita bergimana, gimana terus. Jadi kita jadi sedih. Saya ini berat, posisi 2 bersaudara. Kakak saya posisi masih di Jepang, sekolah subspesialis ginjal anak. Kakak saya nggak berhenti sekolah sampai bapak saya tua begini. Ya, sekolah sampai subspesialis. Baru kemarin PhD, alhamdulillah selesai. PhD-nya S3. Nah, saya pun juga berpetualang macam-macam yang dikerjakan. Ya, menurut saya juga belum stabil benar. Baru stabil tahun ini, ngurus-ngurus berkah box, filantropi dan seterusnya. Nah, masya Allah, tabarakallah, ayah sakit. Ya, ada kesedihan di hati, kegalauan. Gimana kalau nggak sembuh? Gimana kalau kejadian gini? Balikan lagi iman kepada Allah. Allah yang pegang semua. Apa perlu kita takut? Sama kayak kita bisnis. Allah yang jamin rizki setiap hamba. Tugas kita berusaha. Ngapain takut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua ini milik Allah dan semua ini akan kembali kepada Allah. Dulu juga nggak punya rumah. Kalau rumah ini harus diambil, suka-suka Allah ambil. Dulu juga nggak punya handphone bagus, ya kan? Habis jualan punya handphone bagus, tapi kalau Allah mau ambil juga silakan. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini iman. Kalau iman kuat, hidup tenang. Sales nggak bagus, jadi stop. Tunggu Ramadan, insya Allah ada waktunya. Tunggu Ramadan. Ada cash, bayarkan untuk supplier dulu, biar tenang, kita nggak ada utang. Ya. Mau jualan, jual yang kita bisa. Pakai WA Story, pakai Japri, apa yang kita bisa lakukan. Rezekinya nggak ada, ya udah rezekinya nggak ada. Hari itu nggak sales, ya sudah. Tapi alhamdulillah sehat, afiat. Itu yang harus dibangun, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, termasuk apa? Bismillah, mau tanya pernah ada kerabat, saya bilang kalau Japri nawarin barang dihindari. Ya makanya tadi saya bilang tanya kabar. Saya menjapri 1.200 donatur wakif, tanya kabar. Assalamualaikum. Wakif apa kabar? Kita ada ganti rekening. Rekeningnya ini, semoga sehat. Kita nggak nodong wakaf. Kita bilang, ini alhamdulillah. Makanya tanya kabar. Ya. Baik, keluarga gimana, dan seterusnya. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, iman ini pegangan supaya tenang. Ya, kita ini hidup kalau mau semuanya dikhawatirkan, khawatir semua. Bisnis khawatir rugi, nggak kejual. Ya. Pandemi khawatir kena virus. Punya istri khawatir selingkuh dengan pria lain, apalagi punya suami khawatir juga nambah lagi misalnya, atau misalnya kemudian ada pelakor, ada ini, ada segala macam. Nah, kita makin gelisah. Tapi kalau kita pakai iman, Allah semua yang jaga, pokoknya saya berbuat baik, pastikan semua di jalan Allah, sudah berbuat baik, Allah serahkan pada Allah, fatawakal ala Allah. Dah jalan. Tenang batin ini. Apapun yang terjadi, whatever it takes. Tenang. Ya, saya punya episode ngambil keputusan yang berat-berat dalam hidup ini, Bu. Saya punya episode. Ya. Nanti kalau orang ngomong gini gimana, nanti kalau orang ngomong gitu gimana. Sudah, saya cuma punya ukuran satu. Ini Allah senang enggak?
Allah ridho enggak? Benar enggak dari syariat? Cek syariat benar, cek kaidahnya benar, dah jalankan bismillah. Mau diomongkan ini itu segala macam, ya enggak usah terlalu banyak diambil perasaan. Sekarang juga lebih tenang. Yang ngomongin juga enggak terus-terus ngomongin, ya. Akhirnya juga kita juga punya kehidupan juga, berjalan juga, bertumbuh juga kehidupan, bisa cetak prestasi juga, bisa berkarya juga. Jadi hati-hati betul dengan iman ini. Kalau sudah iman hilang, itu berarti syirik masuk. Maafin ya. Kalau sudah iman hilang, syirik berarti masuk. Kalau Allahnya udah hilang, maka Tuhan itu pandangan manusia, persepsi manusia. Ya, kenapa ngelunasin hutang itu jadi berat? Karena jadi jual rumah belum lunas, mobil bagus baru 2 tahun dicicil harus dikembalikan lagi ke dealer. Nanti ngomongnya apa kata tetangga, apa nak dikata jiran, apa yang mau nanti nak cakap jiran seperti apa, ya tetangga nanti ngomongnya seperti apa dan seterusnya. Itu yang kemudian nanti merusak pikiran ini. Karena apa? Allah udah hilang, iman udah hilang. Jadi banyak khawatir sama yang nggak penting. Nah ini yang mesti dijaga ya Bu. Makanya ini gimana supaya sumber sakinah, iman mesti dipegang. Iman ini gimana? Banyak ngaji, banyak ibadah, banyak dengarkan YouTube yang bagus-bagus, banyak dengarkan ustadz, banyak dengarkan ceramah. Ya. Jadi jangan sampai kosong nih pikiran ini. Ini zaman lagi sulit, memang benar ya. Kita dicoba sama keadaan ini untuk kemudian dilihat siapa yang paling bagus amalnya. Makasih, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Kang Randy yang telah memberikan jawabannya. Intinya adalah mengenai kita harus membooster iman supaya iman kita itu tetap terjaga sehingga dapat menumbuhkan nantinya sakinah gitu. Jadi di sini juga ada pertanyaan Ustadz dan Dokter, gimana ya caranya memotivasi atau menyemangati tim atau agen-agen dari reseller yang udah down serta pasrah dengan keadaan PPKM kayak gini gitu. Dokter Dasar. Dokter Sulaiman punya reseller banyak. Kita dengarkan Dokter Sulaiman ya. Baik, rehat ya. Silahkan Dokter. Oke, Masya Allah. Ini Ustadz Randy ini luar biasa. Iya, insya Allah kalau kami ya, jadi reseller itu sama dengan diri kita. Jadi kalau kita butuh diperhatikan, mereka juga sama. Jadi kalau kita memperhatikan seperti kata Kang Randy ya, disapa, dijabri, gimana kabarnya, sehat nggak? Oh kena COVID, tuh, terus gimana solusinya? Maka di kami ya kita kasih solusi, Mbak ini kita luncurkan ini, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kita sapa karena sekarang ini banyak tiba-tiba kabar sudah nggak ada, sudah meninggal. Nah, jangan sampai seperti itu. Kadang orang itu istilahnya malu kalau mengabarkan dirinya sakit. Padahal ini orang yang perlu dibantu. Di rumah nggak ada beras, di rumah nggak ada nasi. Nah itu kabar dari seller itu penting banget kita tahu. Mereka ngapain sih, kondisinya seperti apa yang bisa kita bantu. Nah, dan begitu pula kita ajarkan mereka ke customer disapa, customer kamu masih baik-baik saja nggak? Gimana? Jadi nggak harus tadi ada yang saya lihat menjabri itu tidak harus menawarkan produk, menanyakan kabar, itu silaturahim, insya Allah nanti mendatangkan rezeki-rezeki yang mungkin saat ini belum kelihatan. Nah, gitu sih kalau kami. Mungkin dari Kang Randy bisa lebih ini lagi nanti. Enggak, sekian. Cukuplah dokter. Udah expert lah dokter. Punya banyak. Gimana dok, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Awet muda dokter. Enggak menua. efek kamera ini. Silakan ibu-ibu yang lain. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Ini juga ada Ustadz tambahan pertanyaan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman di kontak kah Ustadz gitu? Gimana Mbak? Jadi itu kayaknya sambungan dari
pembahasan Ustadz sebelumnya, yaitu kita harus menjapri tidak hanya menawarkan dagangan, tapi kita menanyakan kabar. Jadi sini Ya, pertanyaannya jadi adalah, ya, dia bilang tujuan utamanya adalah menjaga hubungan baik dengan teman-teman di kontak ya Ustadz gitu. ya jadi gini. Ini kan pandemi semua mati gaya semua kan. Saya tuh misalnya di masjid punya program groundbreaking. Groundbreaking kumpulkan orang-orang. Ini nggak bisa kita kumpul di masjid, kumpulkan orang-orang. Program inisiasi nggak bisa, mati gaya kita. Banyak mati gaya kita. Program-program yang sifatnya rame-rame udah kita stop. Nah makanya langkahnya berarti adalah apa yang kita bisa lakukan daripada bengong, terkunci di rumah, nggak bisa kemana-mana. Mau makan-makan di restoran juga pada tutup semua, mau jajan kulineran juga nggak bisa. Ya apa yang kita bisa lakukan? Japri lah kawan-kawan itu, ajak sama satu-satu, tanya kabar, tanya keluarga kayak apa. Itulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi saya cuma pada titik ini loh. Kita jangan banyak ngeluh. What you can do at this moment. Apa yang kamu bisa lakukan dalam momen ini? With existing resource yang ada, dengan existing resource yang ada, dengan sumber daya yang ada, ayo lakukan itulah. Jadi jangan kita ini mikirnya malah kemana-mana, akhirnya malah nggak bagus gitu. Saya rasa itu teh. Makasih. Oke. Oke, terima kasih kepada Ustadz. Jawabannya sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya itu ada pertanyaan juga, Ustadz dan dokter, itu mengenai bagaimana tips sederhana untuk emak-emak yang sekarang itu berbisnis sambil bekerja, mengajar, itu agar semuanya berjalan teratur gitu. Nah, dokter nih, cabang-cabang aktivitasnya dokter lah jawabannya dok. Dokter selain Iya, tips sederhana. bisnis juga, jaringan juga keren dokter. Jawablah dok. Ya, insya Allah itu ini sih, ya rumusnya ini dari Kang Randy juga, manajemen waktu sama manajemen tim. Jadi kalau kita ini kan terbatas ya, manusia itu ya hidupnya sehari ya 24 jam. Tapi 24 jam itu nggak mungkin kita kayak amuba membelah diri, nggak mungkin. Maka kita berkolaborasi dengan misalkan kalau mak-mak nih dengan suaminya gimana, dapatkan dulu ridho suami. Nah habis itu kalau sudah enak, atur. Mungkin ketika bunda ini ngajar, HP dagangan mungkin dipegang suami, atau kalau memang sudah ada admin, ya mungkin didelegasikan ke admin yang ngawasin suami. Dan ini berdua partner ya. Kalau saya juga dengan istri kita saling backup. Kerjaan saya keluyuran kan, ke kebun, ke hutan, ke sawah, gitu kan. Nemui orang-orang yang insya Allah mereka itu ahli riset ini itu, kita jahit menjadi suatu potensi yang luar biasa. Itu kalau saya. Nah, tadi kalau emak-emak ini sebaiknya manajemen waktu, jangan sampai keluarga ini terbengkalai gara-gara jualan. Kalau suami sudah ridho, keluarga happy, insya Allah rezeki itu kan ngalir. Tapi kalau suaminya dongkol, gitu, waduh, mau apa aja susah. Nah ini biasanya curhatan para reseller itu begitu. Ini mak-mak begitu ya kira-kira. Mungkin Kak Randy bisa menambahkan. Sekian dari saya. Oh, itu ada lagi tuh lanjutannya ya. Ya, terkait sama lagi bisnis dan juga kerja itu sebetulnya sederhananya asal berkenan mau bayar harganya. Ya. Bayar harganya ya kayak Dokter Sulaiman istirahatnya kurang. Dokter Sulaiman sama Bunda Sofi ya jalan-jalannya kurang. Gitu. Akhir pekan ya pertemuan brand lah. Gitu. Sering ketemu saya sama Bunda Sofi ini. Ya harus sering datang-datangin forum lah.
ya harus investasi, ya capek gitu. Jadi intinya mau bayar harganya nggak, itu aja. Kalau misalnya mau semuanya dikerjain itu ada harga yang harus dibayar, harga waktu, harga energi gitu. Makasih. Kembali ke moderator, silakan. Singkat, padat, dan jelas. Oke, terima kasih kepada Ustadz dan Kak Rendi. Kepada dokter dan Kak Rendi. Selanjutnya itu ada pertanyaan kepada dokter, bagaimana hubungannya antara berita-berita negatif dari sisi kesehatan? Kan itu banyak yang habis baca-baca berita itu berasa sakit ini dan sakit itu. Mungkin ada saran kepada agen-agen untuk memilih konsumsi berita dan informasi yang dikonsumsi sehingga tidak berefek buruk kepada kesehatan. Begitu, Dok. Ya, betul sekali. Memang sakit itu hubungannya psikoneuroimunologi ya. Jadi psikis akan berpengaruh ke imun, imun akan berpengaruh ke persarafan yang mensarafi organ-organ tubuh kita. Jadi kalau psikis kita down melihat paparan berita negatif, nah itu perlu kita filter. Kalau memang belum kuat untuk melihatnya, ya sudah dihindari. Tapi kalau sudah kuat, ya monggo aja, nggak ada masalah. Jadi setiap orang ini berbeda. Kalau memang merasa melihat berita itu takut, ya udah cari berita yang baik-baik, perbanyak amalannya, ya. Jadi jangan sampai jadi fobia. Nah, perbanyak sedekah, insya Allah itu akan melindungi kita. Jadi memang ada hubungannya tentang yang bikin takut dengan imun, gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbaknya. Oke, terima kasih dokter. Buat Mbak Agen dan reseller yang mau bertanya dengan video juga boleh mengacukan tangannya. Raise hand. Nanti bisa mengacungkan tangan dan bisa dipersilahkan untuk waktunya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu. Assalamualaikum dokter. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara memanajemen masalah yang datang bertubi-tubi saat PPKM sehingga seperti ini agar tetap fokus kepada tujuan utama serta tetap bisa menjaga iman. Ya, saya masuk duluan ya. Ini kayaknya dokter Sulaiman mau istirahat nih, jawabnya pendek-pendek. Izin pasang mic dulu ya. Ya. Saya jelaskan terkait sedikit panjang. Izin sekitar 10 menitan terkait dengan bagaimana kalau Anda ini masalah datang ini bertubi-tubi. Kalau Anda mau menyelesaikan sesuatu, maka sesuatu itu terkendali dulu baru Anda bisa selesaikan. Ya. Jadi dia nggak apa-apa ada tapi terkendali dulu. Contoh, ular kobra masuk di rumah dekat Anda. Kendalikan dulu, menjauh dari ular kobra. Ular kobranya udah gimana-gimana, nah bikin pengaman. Ya, ular kobranya belum tertangkap tapi sudah terkendalikan. Anak-anak sudah diungsikan, suami udah pergi ya. Lalu kemudian kita buat area, oh ini masalahnya di sini. Itu masalah dikandangin. Jadi konsep pertama ketika masalah itu datang itu Anda harus punya konsep bahwa masalah ini ya dia tidak boleh merusak Andanya. Misalnya gini. Ular kobra tiba-tiba datang, tapi melilit-lilit di tubuh Anda. Ini berarti nggak terkendali gitu loh. Anda sebentar lagi dipatuk gitu. Tapi harus menjauhkan dulu, oh masalah sebelah sana dikandangin gimana kita tangkap. Baru mikir. Ya kan? Baru pikiran ini terbuka. Mau pakai ember kah, mau pakai karung kah, mau seperti apa, mau telepon pemadam kebakaran kah, atau apa. Ini macam-macam. Maka ilmu ya, dalam kaidah Islam itu,
Kalau masalah datang, ridho, terima. Ya. Pertamanya sabar. Jadi kalau masalah datang itu sabar. Sabar itu makna dasarnya menahan. Nahan dari apa? Nahan dari ngeluh. Nahan dari sedih, nahan dari marah. Kenapa? Karena semuanya sudah diatur oleh Allah, ini ujian. Jadi sabar. Ya. Termasuk juga nahan dari guncang-guncang, ya, nggak terima, marah-marah. Jadi kalau sudah ada masalah datang, sabar. Habis sabar, naik level 2, ridho. Ya, habis sabar, ridho. Semua masalah sudah diukur oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin Allah kasih masalah ini kecuali saya sanggup. Cuma ini saya nggak ketemu aja jalannya. Jalannya ada, yakini dulu itu. Ridho itu membuat Anda yakin ini jalannya ada, tapi kemudian saya nggak bisa ngelihat. Yang ketiga, banyak-banyak syukur. Level 3 malah bersyukur. Bersyukur kenapa? Dengan masalah ini tahajud saya kembali lagi. Dengan masalah ini sholat fardu tepat waktu saya kembali lagi. Dengan masalah ini zikir saya kembali lagi. Ngaji saya kembali lagi. 3. Ridho, ya, sabar, syukur. Nanti ridho, sabar, dan syukur ini akan membangun kesejukan di batin Anda. Masalah banyak, utang banyak, cicilan banyak, tapi Anda in control. Anda bisa ngontrol semuanya, emosi ini. Maka kalau sudah tenang, seperti kolam, kalau keruh, tenang, dia nanti akan ngendap. Kolam itu jernih, kelihatan isinya. Sama hidup ini, kalau begitu Anda tenang, jernih betul solusinya. Ya, dalam beberapa etapa kemarin, Uni Atin juga tahu itu. Saya ada kebutuhan sekitar 1 miliar lebih. Gitu. Selesai 5 hari. Tirakat, gimana solusi, tirakat, doa kepada Allah, minta coba diselesaikan di jalan yang benar, ya, karena ini terkait dengan keputusan-keputusan event waktu di SSN di masa lalu. Alhamdulillah Allah kasih karunia jalan keluar. 5 hari. Bayangkan itu. Ya, kalau misalnya kita gelisah, menyalahkan Allah. Saya waktu dapat masalah itu langsung dalam hati mengatakan, ya Rob, ini sudah Engkau ukur. Saya nggak kecewa kepadamu, malah ini lagi semangat-semangatnya nasi box, semangat-semangatnya masjid, hadir ujian, insya Allah bisa diselesaikan. Selesai. Ya. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, insya Allah itu yang perlu, ya, ketenangan itu yang perlu, itu yang mahal. Maka bukan orang yang hebat atau yang hebat, tapi kemudian kitanya yang mesti tenang ini, tidak boleh goncang. Makanya sabar, ridho, terima keputusan Allah, ini yang mahal. Ya, itu dari saya. Sudah 10 menit, 5 menit ya. Insya Allah nanti dilanjut oleh Ustadz Sulaiman. Oke, insya Allah sudah jelas kiranya ya dari Kang Randy. Jadi kalau saya juga gitu ya, jadi yakin yang Allah itu maha besar ya, tidak ada masalah yang lebih besar daripada Allah kan gitu ya. Dan Allah maha tahu kalau masalah itu insya Allah pasti bisa kita selesaikan. Tinggal ketika kita ready, sabar, tenang, insya Allah ada jalan. Ya. Banyak hal yang kita kira kita nggak mampu, tapi ternyata nanti Allah gerakkan hati kita ke sana, dan ternyata itu jawabannya. Nah, latih antena kawan-kawan supaya bisa menangkap sinyal itu. Nah, ini ternyata bisa, dan banyak silaturahim ke orang-orang yang soleh, minta nasihatnya, dan insya Allah itu akan sangat membantu. Oke, mungkin itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ustadz dan kepada dokter yang telah menyampaikan
jawabannya gitu. Intinya adalah kita dalam menghadapi masalah itu kita harus tenang, kita harus sabar menerima itu, dan kita harus ridho serta bersyukur atas masalah yang kita terima itu gitu. Jadi ada pertanyaan terakhir ini kayaknya dokter, buat dokter. Ini sama colip Bu Sofi. Bagaimana tips buat ibu-ibu yang lagi mendampingi anaknya dalam menjalankan bisnisnya gitu mungkin dokter. Dan pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana tips menjalankan bisnis secara couplepreneur gitu dokter. Oh ya, baik. Ya. Terima kasih. Ini mohon izin istri lagi Zoom juga, Zoom pengajian. Jadi mungkin saya sampaikan aja ya. Jadi memang banyak ini ngatur waktu. Bagaimana di masa PPKM ini kan tentunya mama ini sibuk dengan Zoom anak di jam pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore aktivitas yang lain. Kalau yang kerja tentu akan sangat kesulitan ya. Tinggal bagaimana bisa mengatur waktu-waktu yang ada ini supaya bisa lebih efektif. Nah, kalau kita jualan, kalau nggak kerja, itu kami sering ini kadang jalan-jalan bareng, Zoom-nya sekolah itu bisa dalam mobil, coba. Dalam mobil, kemudian kita ke kebun ya, ngajari anak juga sambil melatih experience-nya. Ini kita ke sawah, itu kan salah satu bentuk pengajaran langsung. Kita ke petani, dan itu lumayan jadi mengurangi kebosanan mereka, karena kalau anak itu disuruh diem di rumah Zoom doang ini juga pasti uring-uringan. Nah, perlu keluar tapi tetap stay aman, jaga jarak. Nah, kalau kerumunan dihindari, kita lebih suka ke area terbuka, ke sawah, ya ke kebun, bahkan ada lagi ke hutan. Nah, seperti itu. Nah, jadi peran ini kita jalankan bareng suami istri biar enak ketika kita suami yang nyetir, istri mungkin ngasih cerita ke anaknya, kita mau ngapain. Nah, kadang-kadang kita buat permainan-permainan, kemudian mau yang membuat anak itu tidak bosan di rumah itu nanti akhirnya jadi riweh. Banyak hal yang bisa melatih motorik mereka. Contoh sederhana buat papan panah-panahan, nah kayak gitu. Kita di depan kebetulan ada mainan begitu. Ya itu sih mungkin dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Udah. Ya. Terima Boleh kasih. ulangi pertanyaannya, Oke. Mbak? Oke, Ustadz. Jadi ini adalah pertanyaannya itu dari Unitin. Itu bagaimana tips dari ibu-ibu yang lagi mendampingi anaknya dalam menjalankan bisnis juga gitu, Ustadz. Terus pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tips menjalankan bisnis secara couplepreneur? Kayak gitu. Ya, yang pertama untuk nemenin anak bisnis, dilihat-liatin aja anaknya. Yang penting nggak fatal. Ya, jadi biarkan anak kita ambil keputusan. Kalau dia menawarkan penjualan, ya biarkan dia menawarkan penjualan, selling, biarin aja, enggak apa-apa. Berikan dia waktu eksplorasi. Yang kedua, gimana supaya jalankan couplepreneur? Ya, yang pertama harus mengerti fikih harta suami istri. Ya, couple dalam kaidah syariah yang saya pahami, harta terpisah. Jadi jangan gara-gara couplepreneur nggak jelas mana hak istri, mana hak suami, kabur. Ini menyalahi syariat. Jadi harus dibagi-bagi peran. Ya, dibagi-bagi hak, dibagi-bagi porsi. Ini sah dalam Islam karena harta istri, harta suami adalah harta suami, tapi suami punya kewajiban nafkah. Ya, jadi ini suami punya harta, dari hartanya dia ada wajib nafkah untuk kehidupan rumah tangga. Ya, ada wajib untuk ngasih istri juga, karena nggak bisa misalnya, oh ini tabungan atas nama saya aja, udah pokoknya nih uang kita bersama itu definisinya gimana? Nah makanya couplepreneur ini panjang, tapi itu teknis ya.
yang paling utama adalah saling menyayangi, saling mencintai dulu. Banyak-banyak memaafkan, banyak-banyak ridho, baru bisa jalan bareng. Ya, kurang-kurangi ganjalan, kalau bisa ganjalan-ganjalan masa lalu ada salah-salah, maafkan. Istri maafkan suami, suami maafkan istri, baru bisa jalan sama. Kalau masih ada ganjal-ganjal, susah. Ya. Dari saya begitu, insya Allah. Makasih. Makasih banget, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menambahkan jawabannya, yaitu mengenai kita harus memahami dulu fikih harta antara suami dan istri, karena harta suami dan harta istri itu berbeda gitu. Dan harus saling menyayangi dulu antara suami dan istri, dan harus menghilangkan ganjalan-ganjalan yang terjadi di antara keduanya. Baiklah, kita berada pada sesi terakhir, yaitu closing statement yang disampaikan oleh pemateri kepada dokter dan Ustadz. Disilahkan untuk waktunya, masih tersisa 10 menit lagi. Terima kasih. Dokter dulu kali ya. Closing statement, Dok, atau gimana? Oke, baik. Dari saya sih, insya Allah yang terpenting kalau kita punya mitra ya, kita harus peduli, harus care dengan mereka. Sedapatnya kita tahu kabar mereka, jadi hubungan kita tidak sebatas transaksional, tetapi kita bangun hubungan emosional. Bahkan sampai tahu kondisi mereka, kesulitannya apa, ini akan kita berbagi rasa dengan mereka, saling bantu. Insya Allah itu akan menjadikan impact kawan-kawan dengan mitranya akan lebih kuat, lebih solid, dan bisa melalui badai ini untuk bisa masuk ke dalam musim semi di tahap berikutnya. Itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya nggak nutup dengan doa, tapi nitip pesan pada ibu-ibu saja. Ya. Kita ini makhluk Allah, kita ini hamba Allah. Di dunia ini sementara, tugas kita di dunia ini beramal baik, beribadah baik. Nggak usah terlalu banyak khawatir. Kita ini dulu juga bukan siapa-siapa, akhirnya dikasih Allah suami, dikasih Allah istri, dikasih Allah bisnis, dikasih Allah rezeki. Dulunya juga from zero. Ya. Makanya jangan terlalu banyak khawatir, kita syukuri nikmat Allah. Kita syukuri pandemi ini, kita jalan. Bismillah. Insya Allah Allah sayang kita semua ya. Itu saja Dr. Sulaiman Barokah. Kita doakan Uni Atin dan juga Uda Rozi dirahmati Allah. Ini bisnis barokah insya Allah. Kalau saya ini melayani Atin terus karena merasakan barokahnya ya. Jadi kalau barokah itu dia kita ketumpahan barokah. Makanya dekat-dekat ya. Kita berjamaah terus dalam keagenan, berjamaah dalam distribusi, insya Allah saya meyakini ini brand Allah jaga ya, Allah berikan banyak-banyak kebaikan. Kita tinggal nempel aja baik-baik ya. Semangat ya, banyak zikir, banyak istighfar, banyak minta tolong kepada Allah. Kalau Allah mau bantu, suka-suka Allah aja ya, bebas. Allah kuasa atas segala sesuatu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz, terima kasih kepada dokter juga yang telah memberikan pembahasan hari ini mengenai topik kita, yaitu bisnis lancar saat PPKM dengan iman, imun, dan ilmu. Baiklah, kita sampai pada penghujung sesi. Sebelum kita live dari room meeting ini, alangkah baiknya kita berfoto bersama. Silakan dihidupkan videonya.
sebagai kenang-kenangan. Oke. Oke, masih ada yang belum? Udah malam mungkin banyak yang nggak pakai jilbab ya. Iya. Oke. Oke. Tahan sebentar senyumnya. 1 menit aja. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, bentar. 1 kali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oh, masih ada yang belum muncul. Oke, 1, 2, 3. Oke, screen. Ya, terakhir. Baiklah, marilah kita akhiri sesi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Randy, kepada Dr. Sulaiman yang telah memberikan waktunya malam hari ini berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Mbak Agen dan Mbak Reseller Atin yang bersedia meluangkan waktunya juga untuk menghadiri sesi kali ini. Nanti untuk hasil rekamannya akan kami bagikan, insya Allah secepatnya, supaya yang belum bisa menyaksikan dari awal, nanti bisa menyaksikan. Saya selaku moderator hari ini, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Uni, makasih Uni udah. Thank Ya, you. terima kasih Ustadz.